Capek banget pulang kerja. Masa tadi Fania nggak mau pulang, si workaholic mintanya lembur. Padahal semuanya udah pulang loh. Halo, welcome di podcastnya Cindy. Halo. 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 Hah, enak ya pulang kantor, istirahat di rumah sendiri, nggak numpang. Kayak Fania. Nih, kemarin saya buat kontennya. Fania, kamu makan duluan aja, nggak usah nunggu yang lain. Emang boleh tante? Kan yang lain belum ada tante. Ya udah sih, nggak apa-apa, duluan aja kamu makan. Ya udah. Jangan ambil paha ayamnya ya, kesukaan adik kamu. Kamu makan sayurnya aja udah, sayur sama nasi udah kenyang kan? Ya tante. Si Fania mana ya kok jam segini belum bangun? Bangunnya siang mulu padahal numpang itu bantu-bantu kayak di rumah ini, heran. Udah bangun saya tante. Buset deh Fania, bikin kaget tante aja kamu. Udah bangun, selamat pagi. Nggak apa-apa, biar saya aja yang nyuci piringnya tante. Iya emang harusnya kamu dong yang cuci, kan kamu di sini numpang. Tapi yang bersih dong, kemarin kamu cuci piring masih kotor. Iya tante. Udah pulang kamu Fania? Baru pulang tante. Minta tolong dong bersihin sepatu adik sepupu kamu tuh, berantakan di depan. Sekalian kamu nyapu ya halaman depan, kemarin kamu gak nyapu kan? Iya tante. Fania kemarin uang 20.000 kembalian belanja, kok kamu gak kembaliin ya? Jangan maling kamu. Udah tante, tapi Agus kemarin minta jajan bakso. Kenapa dikasih Agus beli bakso? Kamu makan juga kan baksonya? Ya itu maling namanya Fania. Fania, Iya tante. kamu telepon mama kamu ya kemarin ya, bilang kamu sakit ya? Kan kesannya saya nggak ngerawat kamu jadinya. Tapi mama emang nanya kabar tante. Iya tetap aja saya jadi nggak enak. Kan dia nitip kamu ke saya. Sakit apa emang kamu? Nggak apa-apa sih tante. Tuh kan nggak sakit, drama deh. Halo ma. Fania, kata tante kamu suka pulang malam terus nggak izin sama dia ya? Udah kok ma, udah izin lembur sama tante. Iya kamu tetap izin ya, jangan gitu. Kamu tuh numpang di sana loh. Iya ma. Di kolom komentar konten itu, baik di TikTok maupun Instagram, banyak banget yang curhat. Banyak banget cerita. Nah, saya akan bacakan ceritanya di Cerita Cindy. Nah, komentar-komentar kamu sudah saya screenshot. Ih, jelek banget. Jelek. Bentar, passwordnya apa? Cerita pertama dari kolom komentar Instagram. This_Mirza. Harus gitu ya nama kamu. Pas gue lulus pas gue lulus kuliah, gue nganggur 1 tahun. Kok bisa? Kamu gak dapet kerja? Huh? Gue tinggal sama saudara gue yang emang lumayan kaya dan baik. Setiap harinya gue membabi loh, dir. Bangun tidur subuh, nyuci piring kali ya. Mungkin kamu tipu, makanya kamu numpang. Nyapu, ngepel, nganterin belanja, masak juga. Kamu kayak babu ya, beneran. Serius, lebih dari Fania. Kemudian kalau nyuci, kan pakai mesin ya. Jadi gue bagian jemurnya aja. Mau makan juga disuruh nunggu orang rumah dulu. Padahal posisinya saudara gue emang baik. Tapi tetap aja ya, yang namanya numpang pasti ada aja salahnya. Walaupun udah kayak inem. Kamu ketawa di atas penderitaan kamu sendiri? Aneh. Kemudian apa lagi nih? Jadi saran dari gue, kalau lu ngerantau atau jauh dari rumah, mending ngekos aja ya. Jangan siksa diri lu dengan numpang di rumah orang. By the way, gue cowok, tapi emang multi talent, jadi semuanya gue kerjain. Wah, cowok multi talenta cocok loh kamu kerja di dapur. Gak ada yang meminang kamu gitu. Tapi kata-kata dia emang ada benarnya sih. Kalau kamu numpang, setidaknya kamu tahu diri. Cerita kedua dari Karsih Akbar. Karsih Akbar kali ya. Maaf diseleksi ya. Oke. Ingat tetangga lama saya sewaktu masih anak-anak. Bawa anak kakaknya dari kampung. Janji katanya akan disekolahin. Emang sih sekolah. Tapi si anak selalu disiksa. Disuruh bersih-bersih. Sekiranya nggak bersih, habisnya dipukulin si ponakan. Ini udah
Abusive dong ya jatuhnya. Kasian kayak saya di kantor. Wajahnya kadang memar, kadang ada bekas luka sundutan. Rambutnya sampai botak karena sering dijambak sama si tante. Ini benar? Sampai akhirnya guru di sekolah pada curiga lihat si anak. Ditanyain lah. Awalnya tuh si anak takut ngomong. Akhirnya terbukalah semua perlakuan si tante. Akhirnya pihak sekolah, kamu kebanyakan akhirnya saya bingung. Akhirnya nggak tuh? Capek. Akhirnya pihak sekolah nyari kontak ortu si anak dan jemputlah pulang dengan derayan air mata orang tua si anak. By the way si tante padahal si tante orang nakes. Bawa-bawa profesi. Tapi nggak tahu ya jiwanya bisa sadis kayak gitu. Kejadiannya tahun 90-an. Tapi menurut saya profesi apapun itu sadis ya sadis aja. Mama saya nakes kok. Sadis sih. Ya, jadi pelajaran aja buat kita. Jangan nitipin anak ke sembarangan. Kalau bisa chat free nggak sih? Cerita ketiga. Maaf ya, saya lupa screenshot nama kamu, jadi kamu nggak bisa pansos. Tapi cerita kamu tetap saya bacakan kok. Kata dia, gue kalau nginep di rumah orang, minimal nih ya, paling minimal itu bawa peralatan mandi, cuci baju sendiri. Udah mandi atau cuci baju, sekalian sikat WC-nya. Karena udah jadi kebiasaan buat aku, kalau habis pakai minimal bersihin lagi. Ini jadi mau pakai gue atau mau pakai aku? Huh? Tidak konsisten. Intinya, dia katanya sekalian bersihin kamar mandi kalau dia nginep. Emang kamu mungkin punya jiwa pembantu aja kali ya? Kan kita nggak tahu. Oke, next. Dia bilang lagi kalau makan sebisa mungkin beli sebelum pulang dibungkus biar kamu nggak ada titik koma. Cerita keempat dari Nadia Arts. Nadia Arts bercerita, relate banget ini. Gue pernah numpang di rumah saudara gue. Dikasih makannya tempe doang karena ayamnya buat anaknya dia aja. Terus tidur pakai kasur Palembang doang. Disuruh bersih-bersih sampai ngerokin dia udah gitu dikritik. MLU apa? Majelis apa? MLU. Ampun dah, mending ngekos aja bener. Intinya dia diperlakukan tidak sebagai keluarga, orang asing. Tapi yang namanya numpang ya, semua yang numpang itu emang orang asing, bukan keluarga inti. Itu cerita dari Instagram, tapi tadi saya lihat di TikTok ada yang komen juga. Nih, dari Mbak Arah. Dia bilang, tapi kalau numpang di tempat orang emang harus ada adabnya. Minimal bantu yang bisa dibantu, jangan lepas tangan aja. Gak bisa disamain kayak rumah sendiri. Tapi bener loh kata si Mbak Arah tadi. Saya pun kalau emang ada yang numpang di rumah saya mewah ini, minimal bantu-bantulah. Kan kamu numpang. Kesimpulannya, gak usah numpang. Mau itu di rumah saudara, saudara kandung, saudara tiri, saudara dajang. Jangan numpang. Mau kamu kuliah, sekolah, atau kamu kerja, jangan numpang. Ngekos aja. Biar kamu tahu rasanya getir kehidupan. Gimana tinggal sendiri, survive sendiri tanpa mama kamu. Ya, buat Cindylicious yang ceritanya ingin diceritakan di Cerita Cindy setiap hari Senin, bisa langsung DM aja ke Instagramnya avanputrawan24. Nanti cerita apapun yang kamu ceritakan, kalau menarik, kita akan bacakan di sini. Saya akan bacakan di sini lebih tepatnya. Tenang aja, kalau misalnya identitas kamu ingin disembunyikan karena kamu nggak good looking mungkin, kita akan sembunyikan kok identitas kamu. Kita akan bacakan cerita kamu saya akan bacakan cerita kamu secara anonim. Jadi aman. Udah cerita Cindy-nya. Nantikan lagi cerita Cindy setiap hari Senin di YouTube-nya Alvan The Love. Saya mau mandi, bosan, bau kantor.